Muda Indonesia, selamat datang di talk show spesial di hari yang spesial pula, yaitu peringatan Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2025. Bener banget, hari ini kita nggak cuma nostalgia, tetapi kita bakal belajar gimana caranya meladani pahlawan di era modern saat ini. Iya, betul sekali Rama, karena jujur ya, meneladani sikap pahlawan atau menjadi seorang pahlawan di era digital ini bukanlah hal yang mudah, tapi bukan pula suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan loh. Setuju, dan karena itu kami saat ini akan mengambil tema teladani pahlawanmu, cintai negerimu, transformasi nilai juang menjadi karakter generasi muda. Kita bakal ngobrol santai, penuh makna bareng narasumber inspiratif yang sudah siap berbagi pandangan pengalaman beliau. Yuk langsung aja kita sambut Mr. Mirhan. Halo Mr. Mirhan, how are you? I'm really fine today. Oke. Senang banget sih bisa duduk santai bareng Mr. Mirhan. Oh ya Mister, sebelum kita mulai bareng, boleh dong kasih greeting buat teman-teman yang lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat dimanapun berada, selamat mengikuti talk show pagi ini. Mudah-mudahan talk show ini bisa menginspirasi sahabat muda dimanapun berada dan juga bisa mengambil nilai ataupun makna-makna perjuangan sehingga bisa memicu dan menambah semangat untuk negeri ini. Oke, terima kasih Mister. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Kita mulai obrolan kita hari ini karena banyak banget hal-hal menarik yang tentunya kita akan bahas bersama-sama dengan Mister Mirhan, yaitu narasumber spesial kita. Kalau dengar kata pahlawan nih Mister, biasanya langsung kebayang sosok berjuang di medan perang, membawa senjata, rela berkorban. Tapi sekarang kan sudah beda zaman. Menurut Mister, apa sih makna pahlawan di era modern saat ini? Kalau kita bicara tentang pahlawan, memang kalau dulu itu identik dengan yang namanya membawa senjata di medan tempur. Kemudian bahkan mereka itu sampai rela mempertaruhkan nyawa, kan begitu. Tapi kalau di era sekarang tentu pahlawan itu berbeda. Pahlawan menurut saya itu adalah orang yang dapat memetik nilai-nilai perjuangan pahlawan, kemudian dia tuangkan untuk sesuatu yang bermakna bagi orang lain, bagi tentu saja bagi negara, nusa dan bangsa. Gitu. Tapi nilai juang dari pahlawan itu sebenarnya yang harus ada di dalam jiwa kita, gitu. Bukan seperti dulu kita harus bawa senjata, bertempur dan sebagainya. Tapi jadi intinya adalah bagaimana kita itu menjadi pahlawan sekarang itu memberikan manfaat kepada orang lain. Itu menurut saya. Berarti menarik banget ya Pak ya. Berarti nggak semua pahlawan itu tentang berperang, tapi bagaimana cara kita melaksanakannya, bagaimana cara kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Jadi kontribusi tanggung jawab kita sebagai siswa, sebagai masyarakat itu terlihat dari situ, dan bukan hanya soal berperang, karena kan kita mengimplementasikannya dari pahlawan zaman dulu yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi pahlawan itu kalau di zaman sekarang itu tergantung posisi kita sebagai apa nih. Misalnya sebagai seorang guru tentu bagaimana mengabdi terhadap negara dengan cara mencerdaskan. Mungkin Rama atau Nanda adalah sebagai siswa berjuangnya itu tentu saja dengan menuntut ilmu yang sungguh-sungguh dengan gigih gitu. Jadi bagaimana pribadi seseorang itu berdampak kepada hasil atau berdampak kepada nusa dan bangsa begitu. Semua orang tuh bisa memotivasi, dan tentunya dari perbuatan-perbuatan mereka yang positif, dan tentunya bisa menggugah orang lain agar mengikuti apa yang mereka lakukan. Iya betul. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, nggak harus dari pahlawan yang kita banggakan gitu. Tugas mereka seperti yang kita ketahui sudah mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, kan begitu. Jadi tugas kita sebagai generasi muda ini melanjutkan perjuangan mereka. Tentu saja melanjutkan perjuangan mereka itu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kapasitas kita ini bisa kita peroleh dari berbagai sumber, berbagai inspirasi yang kita dapat di sekitar kita.
Jadi memang pahlawan itu Hmm. bisa siapa aja guys, Hmm. asal punya nilai juang yang tinggi, terus kepedulian terhadap sekitar tentunya. Betul sekali. Jadi sekarang ini Mister kita hidup di era serba cepat ya Mister. Betul. Serba digital. Kadang semangat juang itu kalah loh Mister sama rasa malas. Menurut Mister gimana caranya kita menanamkan nilai-nilai juang di tengah gempuran era modern dan teknologi pada zaman sekarang ini? Ya, oke. Tidak bisa dipungkiri memang ya. Jadi di zaman sekarang itu teknologi itu sesuatu yang luar biasa, dan mungkin suatu saat nanti akan ada namanya ledakan teknologi. Nah, bagaimana caranya adalah kita bisa memanfaatkan teknologi itu, karena teknologi itu sejatinya seperti pisau bermata dua. Jadi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, tetapi kalau kita terpengaruh oleh teknologi itu sendiri, maka dia bisa berdampak jadi hal yang negatif. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kalian harus, atau kita semua harus memiliki ilmu pengetahuan, menyadari bahwa teknologi itu adalah suatu alat untuk berkarya gitu, untuk berkarya. Kemudian satu media, satu fasilitas yang digunakan untuk bagaimana menunjang cita-cita kita. Tadi yang saya sampaikan bahwa kemerdekaan ini sudah kita raih berkat perjuangan dari para pahlawan, yang hari ini di 10 November ini kan kita sama-sama upacara, kemudian sama-sama mengenang jasa para pahlawan. Nah, tentu saja tugas kita selanjutnya ya tadi, pertanyaan Rama dan Nanda tadi, teknologi itu kita gunakan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan hal-hal yang positif, tentu saja harus berkarya. Betul kali Mister. Jadi selain di teknologi nih Mister, kan di sekolah kita nih banyak banget organisasi, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, bahkan program-program budaya yang tentunya sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, jadi menurut Mister nih, bagaimana sih cara-cara tersebut, mulai dari organisasi sampai kegiatan-kegiatan itu membantu meningkatkan daya juang atau semangat juang di kalangan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pagar Dewa? Memang di kehidupan ataupun siapapun itu ya, namanya kita hidup itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu termasuk siswa itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu untuk bagaimana mengasah kemampuan yang bisa menyalurkan kelebihan dari siswa ini adalah dengan tadi yang Nanda sampaikan, bahwa OSIS ini satu organisasi yang menurut saya bagus sekali, karena di sana ada satu perjuangan yang dipelajari oleh siswa, bagaimana bertanggung jawab. Ketika seorang siswa masuk ke OSIS, dia dilatih untuk bertanggung jawab. Kemudian selain itu, si siswa ini bagaimana caranya melayani, begitu, ketika seseorang masuk ke OSIS, begitu ya. Kemudian yang kedua, tentang ekskul. Ekskul ini juga baik sekali. Di sana kita diasah oleh guru pembimbing, kemudian juga kita dikasih pelajaran bagaimana menyikapi sebuah kegagalan, berlatih, gagal, berlatih lagi, begitu. Jadi di ekskul itu kita mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan nilai juang. Nah, bagi siswa yang nilai juangnya tinggi, maka dari proses ekskul itu dia peroleh hal yang baik, memperoleh keterampilan, keahlian, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai program budaya. Di dalam program budaya ini, para siswa itu diajarkan untuk mengenal bangsa lebih dekat, beragam kebudayaan lebih dekat, lebih mengenal lagi. Maka secara otomatis ketika si siswa ini sudah mengikuti program budaya di sekolah, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta, rasa cinta kepada nusa dan bangsa. Gitu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa bukan seberapa besar pengaruhnya, tetapi seberapa besar si siswa ini mau memanfaatkan apa yang dia jalani, apa yang dia pelajari. Begitu.
banget ya Mister ya. Iya. Berarti semangat juang kita itu bisa hidup melalui hal-hal kecil, mulai dari Betul. kita ikut organisasi. Hmm. Itu juga biasanya bisa berdampak besar. Apalagi kalau dilakukannya bareng-bareng. Betul sekali. Hmm. Kita tahu banyak nilai pahlawan seperti jujur, Jujur. berani, disiplin, dan rela berkorban. Tapi kadang buat kami yang masih muda ini Mister, menerapkan itu nggak mudah Mister. Jadi gimana sih Mister caranya mengubah nilai itu menjadi karakter yang memang benar-benar melekat di dalam generasi? Oke. Baik. Karakter dan watak itu berbeda ya. Jadi kalau diibaratkan kita itu punya hidung. Nah hidung itu adalah wataknya gitu ya. Hidungnya adalah wataknya. Kita nggak bisa menghilangkan hidung atau apa, tidak bisa. Tapi kita bisa mengubahnya gitu. Mengubahnya, mungkin memancungkannya. Nah itu yang karakter. Lalu membentuk sebuah karakter itu tidaklah semudah kita itu membalikan telapak tangan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Bagaimana kita memerdekakan diri sendiri. Yang saya maksudkan memerdekakan diri sendiri itu di tengah teknologi ini banyak hal-hal yang menggoda ya, tanda kutip kan, menggoda. Ada banyak sekali lah yang dihadirkan di gawai ataupun di ponsel, hal-hal yang membuat kita terlena gitu. Kita sebagai pelajar tentu tugas utamanya adalah belajar. Nah, kalau kita mau sukses dan merdeka, tentunya godaan-godaan tadi harus kita sisihkan, kita singkirkan, dan bisa membuat satu perencanaan ke depan apa yang ingin dicapai, dan itu dilakukan secara berulang-ulang kali. Dan yang paling penting adalah apa yang menjadi sebuah program, apa yang menjadi sebuah perencanaan itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi intinya adalah mulailah segala sesuatu itu dari yang kecil dulu. Nah, nanti kalau yang kecil sudah tertata dengan baik, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, maka secara otomatis nanti hal kecil itu kan berubah menjadi hal yang besar. Betul sekali Mister. Jadi banyak banget yang udah dijabarin sama Mister Mirhan tentunya. Tadi juga menyangkut tentang organisasi, ekstrakurikuler dan program budaya di SMA Negeri 1 Pagardewa yang tentunya memberikan dampak besar banget buat teman-teman. Apalagi khususnya siswa-siswa 1 Pagardewa itu sangat berdampak besar untuk meningkatkan nilai juang kita, semangat juang kita untuk kedepannya lagi. Jadi buat teman-teman semua yang mengikuti organisasi, ekstrakurikuler, ataupun yang belum mengikuti, ayo jadi lebih semangat lagi untuk dalam melaksanakan kegiatannya, karena yang kalian lakukan sekarang itu tentunya akan memberikan dampak besar untuk kedepannya atau di masa yang akan datang, atau masa kini juga pasti akan memberikan dampak positif tentunya. Begitu. Nah, ngomong-ngomong Mister nih, ada lagi kan ngomongin soal keteladanan. Nah, kadang justru yang paling berpengaruh itu sosok di sekitar kita, yaitu guru, orang tua, atau bahkan teman sebaya. Nah, menurut Mister Mirhan nih, seberapa penting sih peran lingkungan sekolah dalam membentuk karakter juang siswa tersebut? Oke, baik. Karakter seseorang itu sumbernya ada dua. Jadi munculnya dari internal dan eksternal. Nah, kalau dari internal itu memang dia sudah terbawa ya, dari lahir sudah terbawa. Itu muncul dari internalnya. Kemudian eksternal ini pengaruh dari lingkungan terdekat. Siapakah lingkungan terdekat itu? Keluarga. Nah, kemudian ada lagi lingkungan luar seperti masyarakat, teman bermain. Itu berpengaruh sekali. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan karakter yang baik? Yang pertama yang harus dilakukan adalah bergaul dengan tentu saja orang-orang yang memiliki dampak positif dalam hidup kita gitu ya. Jadi misalnya siswa ataupun kita lah begitu. Maka dalam bergaul itu pilih yang memberikan dampak positif kepada kita. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau misalnya ada pergaulan itu hal yang negatif, maka si orang ini tidak akan bertumbuh dia gitu.
akan berdampak negatif. Jadi kesimpulan adalah pada saat kita bergaul, maka carilah satu circle atau carilah satu komunitas yang membangun ke arah positif gitu. Wah, ternyata teman-teman sekalian, itu tuh saling berhubungan ya, dari orang tua dan lingkungan sosial kita. Jadi nilai juang itu bisa ditumbuhkan kalau lingkungan kita sehat, dan inspiratif. Tambahan nih Mister. Boleh. Kan kita belum sampai kesimpulan juga, jadi pengen banget nih Nanda sharing-sharing terkait cara utama untuk mengimplementasikan Hari Pahlawan ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di SMA Negeri 1 Pagardewa ini, Pak. Baik. Jadi di momen yang baik ini, di Hari Pahlawan yang ke-80 ini, hal yang paling penting dalam bentuk nyata, aksi nyata kita gitu ya. Pertama, selain memang tugas kita adalah mengenang jasa para pahlawan, itu tidak boleh dilupakan. Maka ada istilah jas merah ya, gitu. Kalian mungkin pernah dengar lah jas merah ya. Nah gitu. Nah selain itu kita memiliki peran masing-masing di SMA Negeri 1 Pagardewa ini. Nah, dan peran masing-masing itu ada tugas di dalamnya. Di dalam peran itu kita dibebani namanya tugas dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Maka yang seharusnya dilakukan adalah kita melakukan tugas kita sesuai dengan kapasitas kita. Gitu. Jadi ketika semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Pagardewa ini melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi pokoknya, maka apa yang menjadi nilai juang dari pahlawan itu pasti akan kita capai, begitu. Terima kasih Mister. Jadi sebelum kita tutup ya teman-teman semua, boleh dong buat Mister Mirhan kasih satu pesan khusus buat kami semua, apa yang bisa generasi muda lakukan mulai hari ini untuk jadi pahlawan dalam versinya sendiri. Pesan saya sedikit saja, bahwa kita semua adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, dan kelebihan itu harus terus bertumbuh, berkembang. Dan tentu saja kita dedikasikan yang pertama untuk siapa? Untuk orang-orang. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ciptakan itu bermanfaat untuk orang. Tentu saja dengan cinta, dengan keikhlasan. Dan yang tidak kalah penting adalah apa yang kita miliki itu kita ciptakan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Gitu. Jadi lakukan terbaik untuk negara kita. Masya Allah, luar biasa sekali pesannya ya Mister ya. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa dapat semangat baru buat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berani, lebih peduli, lebih cinta tanah air. Iya betul sekali Rama, jujur banyak banget nih pokoknya motivasi, pengajaran, terus informasi yang tentunya bermanfaat banget mengenai implementasi Hari Pahlawan di masa kini. Nah hari ini kita belajar bahwa semangat pahlawan itu nggak harus pernah mati ya, cuma berubah bentuk aja. Kalau dulu perjuangan dilakukan di medan perang, terus menggunakan bambu runcing, menggunakan senjata tajam, terus senapan dan lain sebagainya. Tapi sekarang perjuangan yang kita lakukan di dunia nyata dan di dunia digital khususnya itu lebih ke lewat tindakan positif dan juga ke karya-karya yang kita ciptakan dan juga karakter yang kita perkuat seperti itu. Selanjutnya terima kasih buat Mister Mirhan yang sudah berbagi inspirasi hari ini tentunya. Buat teman-teman yang di rumah yang udah nonton juga terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sebelum kami tutup, sebelumnya izinkan saya buat berpantun nih teman-teman. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, buat teman-teman yang mau request tentang tema talkshow kami berikutnya, silahkan komen di kolom komentar sosial media kami ya. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Selamat Hari Pahlawan ke-80.
Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. See you.